Kemudian belajar mengenai modulasi digital ya. Kemudian bagaimana memodelkannya dengan menggunakan MATLAB, software MATLAB. Mari kita lanjutkan ya. Kita belajar dulu dari yang paling sederhana, ada yang disebut modulasi BPSK ya, atau kepanjangan dari binary phase shift keying ya. Berarti ini ada dua bit, yaitu bit 0 dan bit 1 yang dipisahkan oleh beda fasa 180 derajat. Ini saya lanjutkan lagi. Masuk ke teorinya dulu ya. Apakah itu modulasi BPSK? Nah, dalam teknik modulasi digital, satu set fungsi basis ini dipilih untuk skema modulasi tertentu. Umumnya fungsi dasar bersifat ortogonal satu sama lain. Fungsi dasar ini dapat diturunkan menggunakan prosedur ortogonalisasi Gram-Schmidt. Ini Trevathan 1997. Setelah fungsi basis dipilih, ini setiap vektor dalam ruang sinyal dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari fungsi basis. Kemudian yang kedua, dalam binary phase shift keying atau BPSK, hanya satu sinusoid yang diambil sebagai modulasi fungsi dasar. Modulasi dicapai dengan memvariasikan fase fungsi basis tergantung pada bit pesan. Persamaan berikut menguraikan teknik modulasi BPSK. Misalkan ini yang pertama ya, untuk bit 0, ini representasi yang pertama persamaannya adalah S0T sama dengan A cos omega T untuk merepresentasikan bit 0. Kemudian untuk bit 1 ini persamaannya adalah S1T A cos omega T ditambah pi. Berarti ada perbedaan fasa 180 derajat untuk merepresentasikan bit 1 ya. Kemudian yang berikutnya adalah modulasi BPSK. Di sini A ini menggambarkan amplitude sinyal sinusoidal. Frekuensi sudut pembawa diukur dalam radian per sekon ya, atau radian per detik. T adalah waktu sesaat. Kemudian S0T ini mewakili sinyal pembawa ketika bit 0 ditransmisikan. Kemudian S1T sinyal pembawa ketika bit 1 ditransmisikan. Kemudian untuk diagram konstelasi BPSK ini akan menunjukkan titik-titik konstelasi yang terletak seluruhnya pada sumbu X. Tidak ada proyeksi pada sumbu Y. Ini berarti bahwa sinyal termodulasi BPSK akan memiliki komponen dalam fasa I kuadratur ya, pada fasa atau notasinya I. Kemudian ada yang pada komponen kuadratur atau Q ya. Ini karena hanya memiliki satu fungsi basis. Kemudian saya lanjutkan lagi mengenai modulasi BPSK. Modulator BPSK ini dapat diimplementasikan dengan mengkodekan bit pesan menggunakan pengkodean non-return to zero. Ini bit 1 diwakili oleh tegangan positif dan bit 0 diwakili oleh tegangan negatif. Kemudian mengalihkan keluaran dengan osilator referensi yang berjalan pada frekuensi pembawa omega. Ini adalah data biner sebagai pesan ya, dinotasikan atau disimbolkan dengan MI. Kemudian ada encoder NRZ atau non-return to zero. Kemudian ini masuk ke BPSK modulator. Ini ada cos omega 3. Kemudian di sini menghasilkan BPSK yang dengan data yang sudah termodulasi dengan persamaan ST. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai BPSK demodulation.
Kemudian untuk demodulator, kalau demodulation itu berarti artinya ada di bagian penerima ya. Untuk demodulator BPSK, ini demodulator yang koheren diambil sebagai contoh. Dalam teknik deteksi yang koheren, pengetahuan tentang frekuensi dan fase pembawa harus diketahui oleh penerima. Ini dapat dicapai dengan menggunakan loop Costas atau fase lokal loop di penerima. PLL pada dasarnya mengunci frekuensi pembawa yang masuk dan melacak variasi frekuensi dan fasa. Untuk simulasi berikut ini, baik PLL maupun loop Costas tidak digunakan, melainkan output dari loop PLL atau Costas digunakan. Untuk tujuan demonstrasi, ini kami berasumsi bahwa pemulihan fase pembawa telah selesai dan langsung menggunakan frekuensi referensi yang dihasilkan pada penerima atau min cos omega T. Nah, yang berikutnya adalah masih demodulasi dari BPSK. Dalam demodulator ini sinyal yang diterima dikalikan dengan generator frekuensi sebagai referensi ya, dengan asumsi ada PLL atau Costas. Output yang dikalikan diintegrasikan selama satu periode bit menggunakan integrator. Kemudian detektor ambang batas ini membuat keputusan pada setiap bit terintegrasi berdasarkan ambang batas. Karena format pensinyalan non-return to zero digunakan dengan amplitudo yang sama dalam arah positif dan negatif, ambang untuk kasus ini adalah 0 ya. Ini contoh penggambarannya dari BPSK demodulator ya, bahwa ini adalah sinyal yang diterima di antena penerima, kemudian masuk di sini ada Costas di sini cos omega T, kemudian di sini ada integrator yang mulai dari 0 sampai T ya, T besar ini periodenya. Kemudian ini mengubah dari gelombang tadi yang analog diubah menjadi binary bentuknya berdasarkan amplitudonya. Ini nanti dilihat dari tegangan VT-nya. Keluarannya ini nanti bentuknya berubah bit NRZ tadi, non return to zero. Kalau misalkan 0 ini berarti ditutup ya. Kalau bitnya 0 itu dibuka, berarti switchnya dibuka. Kalau bitnya 1 itu disambung, seperti itu ya, untuk mendapatkan sinyal demodulatornya, atau dalam hari ini keluarannya adalah MI ya. Ini kebalikan dari proses dari modulasi tadi. Kemudian yang berikutnya ini ada simulasi ya. Hasil dari simulasi ini berdasarkan amplitudo. Ini ada input data binary. Kemudian di sini ada polar non return to zero, data yang terenkode. Kemudian di sini ada sinyal BPSK. BPSK yang sudah termodulasi ya. Kemudian ini ada power spectral density, berarti ini menunjukkan fluktuasi dari tegangan atau amplitudo ya, atau daya dari BPSK modulasi ini dengan sumbu Y-nya adalah power per frekuensi dalam satuan dB per hertz. Kemudian sumbu kanannya adalah frekuensi dalam satuan kilohertz ya. Kemudian BPSK data termodulasi menggunakan AWGN noise. Nah, AWGN noise di sini untuk mensimulasikan kondisi kanal kemarin yang kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian estimasi binary data ini berarti sudah masuk ke bagian penerima yang sudah diestimasi, sudah masuk di penerima. Kemudian ini ada konstelasi pada transmitter, berarti ini sebagai bit 0-nya ada di sini kira-kira ya. Kemudian bit 1-nya ada di sini. Ini dibedakan dengan beda fasa 180 derajat. Kemudian ini adalah konstelasi pada bagian penerima apabila AWGN noise-nya bervariasi dengan nilai sama dengan 0. Ini penggambarannya seperti ini. Nah, kemarin di teori sebelumnya kita sudah
belajar bagaimana memodelkan sebuah saluran atau kanal. Kalau AWGN ini, model AWGN distribusi Wet Gaussian Noise, ini distribusi yang masih normal ya, masih biasa. Itu kondisi kanalnya, line offsetnya tercapai, kemudian redamannya hanya karena propagasi ya. Nah, di sini ini dulu ya, di sini adzan, saya mau dengerin adzan dulu, nanti setelah adzan saya lanjutkan kuliahnya. Mungkin 5 menit ya. Ibu, maaf untuk suaranya nggak ada. Ya, ini ada adzan, saya mau dengerin adzan dulu sebentar. Nanti saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini yang kedua, ini menggambarkan bit error rate ya, bit error rate terhadap energi bit per noise pada modulasi. Jadi di sini kita bisa memahami ya, kalau misalkan jenis modulasi itu juga berpengaruh gitu terhadap nilai BER. Kalau kita mengamati performansi sebuah jaringan, apalagi jaringan wireless, itu kita gunakan beberapa parameter ya. Yang pertama ada BER terhadap EP to NO misalkan. Nah, ini modulasinya masih menggunakan BPSK. Kemudian terhadap model dari kanalnya kita menggunakan AWGN. Jadi ini nanti kondisinya juga akan berbeda kalau Anda menggunakan modulasi digital yang berbeda gitu maksudnya. Misalnya mau menerapkan OFDM atau mau menerapkan GPSK juga. Kemudian model kanalnya apakah itu bergerak. Kalau model kanal bergerak itu distribusinya sudah lain lagi. Seperti itu ya. Ini kita lanjutkan untuk yang paling dasar dulu. Ini adalah kita mengamati bit error rate terhadap energi bit per noise. Kemudian modulasi yang digunakan adalah binary phase carrying. Kemudian melalui kanalnya adalah kanal AWGN. Nah, kita lihat ya. Pada bagian sebelumnya ini kita telah melihat bagaimana modulasi dan demodulasi jalur lintas BPSK dapat dilakukan ya. Konsep ini diperluas lebih jauh untuk mensimulasikan kinerja teknik modulasi BPSK melalui AWGN. Ini perhatikan bahwa ini adalah simulasi baseband modulasi dan demodulasi dari BPSK. Simulasi baseband ini lebih cepat dan memberikan hasil performansi yang
sama dengan simulasi pada passband. Kemudian ini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama kita lihat dulu dari transmitter, berarti ini bagian pemancar. Untuk modulasi BPSK, serangkaian bit pesan masukan biner ini dihasilkan bit 1 diawali oleh tegangan 1 volt ya. Kalau bitnya 0 ini diterjemahkan sebagai min 1 volt setara dengan pengkodean non return to zero seperti yang dibahas di bab sebelumnya. Kemudian yang kedua kita lihat bagian AWGN channelnya atau kanal AWGN. Untuk modulasi BPSK ini saluran dapat dimodelkan sebagai dengan persamaan seperti ini ya. Ini persamaan yang paling sederhana. Y sama dengan AX ditambah N ya. Ini kayak model yang kita pelajari kemarin di awal ya, Patlos ya, Patlos model persamaannya. Di mana Y di sini adalah sinyal yang diterima pada input BPSK. Kemudian X adalah sinyal dari transmitter ya, sinyal termodulasi yang ditransmisikan melalui saluran. Dan A di sini adalah faktor skala amplitudo saluran untuk sinyal yang ditransmisikan. Biasanya ini diasumsikan sebagai satu kesatuan. Dan N adalah variabel acak aditif Gaussian white noise dengan mean dan variansinya sama dengan 0. Ini menggambarkan noise ya, noise yang ditambahkan ke kanal dengan menggunakan di sini yang kita pakai adalah aditif Gaussian noise dengan mean dan variasinya 0. Kemudian untuk saluran AWGN sendiri, variasi noise dalam hal kepadatan spektral daya noise atau NO diberikan oleh ini variasinya ya, variasinya adalah tau kuadrat sama dengan NO per 2. Untuk skema modulasi MRE seperti MPSK termasuk BPSK, energi simbol ini diberikan dengan persamaan berikut ya. Ini adalah energi simbol ini sama dengan kecepatan M dikalikan kecepatan B dikali kecepatan C ya. Atau di sini R di sini RM ini adalah logaritma basis 2 dari M pesan ini biasanya. Ini kita lihat definisi dari masing-masing simbol ini. ES di sini menyatakan simbol energi per bit termodulasi X ya untuk X. Kemudian RM-nya adalah logaritma basis 2 dari M. Untuk BPSK karena binary ya, berarti M-nya 2. Kalau kita menggunakan QPSK berarti kita menggunakan kuadratur. Kemudian untuk 16 GAM maka M-nya adalah 16 dan lain-lain. RC di sini yang ini ya, maksudnya adalah bagian ini. RC di sini adalah laju kode sistem jika skema penggunaan digunakan. Dalam contoh ini karena tidak ada skema pengkodean yang digunakan, maka RC-nya kita tulis atau sama dengan nilainya adalah sama dengan 1. Nah, energi bit adalah energi per bit informasi seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini untuk masih membahas kondisi di kanal AWGN. Ini dengan asumsi bahwa nilai energi S-nya atau di sini tadi simbol energi per bit termodulasi atau ES sama dengan 1 untuk BPSK atau energi simbol ini dinormalisasi ke nilai 1 energi bit per N0 ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan persamaan ini ya sebagai berikut. Ini EB per N0 nilainya adalah energi simbol dibagi dengan RM RC dikali noise-nya jadi noise figure ini sama dengan ES dikali 2 RM RC dikalikan dengan 2 tau kuadrat. Ini menunjukkan variasi. Ini nilai dari N0 tadi, N0 spektral dari daya noise ya. Ini nilainya sama dengan 2 kali dikali dengan tau kuadrat. Nah, di persamaan di atas ini variasi noise untuk energi per bit
energi bit per E0 ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini ya, bahwa tau kuadrat atau variasinya sama dengan 2Rm dikali Rc dikalikan energi bit per noise ya, pangkat min 1, artinya berarti 1 dibagi 2Rm Rc EB per E0. Nah, untuk model saluran fungsi random n di MATLAB digunakan untuk menghasilkan istilah noise ya, atau bahasa Indonesia-nya ini kebisingan. Fungsi ini menghasilkan noise dengan variasi unit dan min sama dengan 0. Untuk menghasilkan draw dengan sigma untuk rasio tertentu ini atau energi bit per noise diberikan, ini kita menggunakan persamaan di atas. Kemudian kalikan draw yang dihasilkan dengan random n. Dengan sigma ini tambahkan suku draw terakhir ini dengan sinyal yang ditransmisikan untuk mendapatkan sinyal yang diterima. Ini maksudnya seperti ini. Tadi kan persamaan dari AWGN ini ya. Kemudian karena kita menggunakan simulasi di dalam lab, maka noise itu perlu kita bangkitkan ya, atau disebut sebagai noise generator. Nah, di sini fungsi yang digunakan untuk membangkitkan noise tadi disebut random. Jadi random noise, nilainya random noise. Biasanya ini yang diminta berapa dayanya, daya yang akan dibangkitkan sebagai random noise seperti itu. Yang ketiga adalah bagian penerima. Penerima BPSK dapat berupa detektor ambang sederhana yang mengkategorikan sinyal yang diterima sebagai bit 1 atau bit 0 tergantung pada ambang batas yang ditetapkan. Nah, ini menunjukkan hasil simulasi. Ini SNR per bit EB to E0 ya, versus Bear kurva dari Bear untuk modulasi BPSK. Ini kita lihat sumbu Y-nya adalah bit error rate pada dengan satuan desibel ya. Kemudian sumbu X-nya adalah sinyal to noise ratio per bit atau EB to E0 ya, dalam satuan dB. Kemudian di sini ada nilai-nilai teoretikal ya. Ini ditandai dengan tanda bintang. Kemudian yang garis merah ini berdasarkan hasil simulasi. Ini terlihat bahwa kalau kita bisa simpulkan, ini kalau makin tinggi ya, berarti kalau makin ke kanan nilai energi bit per noise-nya, maka nilai misalnya kita lihat di sini ya, kalau makin tinggi nilai energi bit per noise-nya 2, maka di sini bit error rate-nya misalkan min 1,5 dB. Kalau EB to E0-nya 4, ini nilainya turun ya menjadi min 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi energi bit per noise-nya, ini semakin ke kanan semakin tinggi ya, maka nilai bit error rate-nya akan semakin kecil ini, semakin kecil. Semakin misalnya 10 energi bit EB to E0-nya 10 dB. Ini makin kecil ya, bit error rate-nya min 5,5. Jadi daya di sini juga berpengaruh ya, daya untuk sinyal yang kita bangkitkan sebagai noise. Ini di sini disebutnya adalah energi bit per noise atau SNR per bit per noise. Nah, ini berpengaruh, jadi daya itu juga berpengaruh pada bit error rate-nya. Kalau yang mau bagus berarti ada di sini nih nilainya. Yang paling maksimal, kalau yang paling tinggi di sini ya birnya. Tapi mungkin kalau misalkan mau ideal ya mungkin di EB to E0-nya 4 dB, kemudian birnya min 2 dan seterusnya ya. Oke.
Oke, kita lanjutkan untuk perhitungan BER pada modulasi GPSK. Nah, sekarang kita berubah modulasinya, kita ubah ya, kanalnya masih EWGN. Kemudian kita masih mengamati kondisi bit error rate. Kemudian di sini yang berubah adalah kita menggunakan kuadratur passive gain. Nilai BER pada sistem GPSK atau dengan menggunakan kanal AWGN ya. Secara teori BER dari sistem GPSK ini nilai BER-nya ditentukan dengan persamaan berikut ya. Q akar dari 2 kali EB per N0. Dengan EB di sini menunjukkan energi bit per noise dan NO per 2 adalah two-sided power spectral density dari additive wave Gaussian channel. Ini menunjukkan power spectral dari daya noise yang N0 per 2. Kemudian untuk sistem GPSK kanal EWGN sendiri ya, ini penerima dalam sistem GPSK standar pada dasarnya ada 2 penerima BPSK yang menggunakan pembawa fase ortogonal. Ini maksudnya seperti ini. Modulasi GPSK itu bisa diperoleh dari 2 modulasi BPSK. Seperti itu. Dengan standar matched filter, keluaran sinyal pada setiap BPSK memiliki nilai energi bit. Sedangkan untuk variasi noise-nya atau tau kuadratnya ini nilainya adalah energi bit dikali noise dibagi dengan 2. Karena kita mau membangkitkan distribusi ya, power spectral distribusi, ini kita perlu mengetahui nilai-nilai seperti variasi atau minnya berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menempatkan dalam kompleks value atau nilai kompleks, keluaran sinyal dalam sistem GPSK adalah bilangan kompleks yang mengambil nilai positif atau positif negatif energi bit atau positif negatif dari J energi bit. Nah, ini menunjukkan bagian real, yang C berarti ini menunjukkan bagian imaginary ya. Suara saya masih jelas? Yang terganggu oleh Gaussian noise kompleks ya. Kemudian di sini ada untuk noise-nya dinotasi dengan NI ditambahkan dengan JNQ ya. N ini menyatakan realnya, kemudian NI ini menyatakan bagian real untuk noise-nya ya. Kemudian NQ ini menyatakan bagian imajiner. Ini adalah bagian real dan imaginernya adalah independen atau zero mean Gaussian random variable dengan variasinya adalah EB dikali N0 dibagi dengan N2. Kemudian berikutnya adalah sistem kanal AWGN. Keputusan yang dibuat oleh sistem penerima BPSK adalah independen karena noise di penerima adalah independen dan karena setiap penerima ini perlu memutuskan EB plus noise-nya ya, energi bit per noise-nya, atau negatif EB plus noise. Kemudian setiap penerima ini membuat kesalahan dengan probabilitas atau membuat error ya. Membuat errornya adalah Q dari EB per akar EB per N0, EB dikali N0 dibagi 2 atau sama dengan Q akar 2 EB dikali dengan N0. Tes, suara saya masih terdengar ya? Masih Bu. Oke ya. Kemudian ini saya lanjutkan. Ini kita perhatikan kurangnya informasi tentang durasi simbol atau bandwidth dari saluran. Jadi N0 ini bisa dirumuskan sebagai KTB. N0 untuk noise figure sendiri ya. Itu rumusnya konstanta Boltzmann dikali T
ini menyatakan suhu ya dalam Kelvin, kemudian bandwidth dari saluran. Makanya kenapa di sini bahwa kita kurang informasi mengenai suhu dan bandwidth ya. Nah, berikutnya adalah simulasi. Ini sudah untuk simulasi GPSK modulasi AWGN ini juga sudah saya share ya. Nah, kita lihat di sini L-nya sama dengan 10.000. Kemudian SNR-nya mulai dari 1 sampai 10 ya. Kemudian ada SNR lin. Ini sama dengan 10 pangkat SNR dalam dB dibagi 10. Berarti ini dalam satuan dB, yang ini dalam satuan numerik ya, dikonversi. Kemudian di sini dilakukan perulangan antara SNR dB mulai dari SNR 1 sampai dengan maksimal 10. Kemudian SI ini menyatakan sumber ya, sumber atau gelombang sumbernya. 2 kali round random 1,1 dikurangi 0,5. Kemudian SQ-nya adalah 2 kali round random 1,1 dikurangi 0,5. Kemudian S di sini adalah gabungan antara yang real SI dikalikan dengan imaginernya adalah SQ ya. Ini kita membangkitkan sinyalnya. Sinyal yang dibangkitkan di sini adalah sinyal random. Kemudian yang bagian ini kita membangkitkan noise-nya, noise AWGN. Ini bagian W sama dengan AWGN, S ini sebagai input ya. Jadi noise AWGN itu akan kita tambahkan ke dalam sinyal informasi ini. SNRDB ini ya, berarti melakukan perulangan. Ini ada standar fungsinya seperti ini, ada measure. Kemudian R ini sama dengan W ya, berarti ini sinyal yang di receive adalah sinyal sumber tadi yang sudah terkena noise di kanal seperti itu. Nah, ini kita kembalikan lagi. SI yang diterima adalah sign dari bilangan real dari R. Kemudian SQ yang diterima ini adalah sign dari imaginer dari R ya, sinyal yang diterima. Kemudian kita langsung di sini menghitung bar-nya. Untuk bar yang pertama adalah 1 dikurangi sum atau jumlah dari SI sama dengan S1. Ini yang diterima SI input, ini SI transmit, ini SI receive dibagi dengan 1. Kemudian bar yang kedua ini adalah 1 dikurangi sum dari SQ-nya, kita hitung. Di mana SQ di sini adalah SQ transmit sama dengan SQ receive. Kemudian untuk menghitung bar dari SNRDB ini adalah rata-rata dari bar 1 matrik ya, ini bar 1 sampai dengan bar 2. Kemudian ini SNR dalam dB. Ini kita akan mengeplot di sini. Kemudian SNR numeriknya ini 10 pangkat SNR dB dibagi dengan 10. Ini perumusan untuk menghitung bar setengah dikali error function akar kuadrat dari SNR link tadi. Di SNR link. Kemudian semilog. Ini kita mulai plot ya. SNR dB terhadap BER. Kemudian ini kita tentukan warnanya biru. Kemudian SNRDB terhadap TBR ini warnanya magenta. Nah, title ini menunjukkan kita akan membuat judul. Judulnya di sini adalah GPSK dengan AWGN. Kemudian X labelnya adalah sinyal to noise ratio. Y label di sini adalah bit error rate. Kemudian kita grid on. Grid on ini karena ada ada dua grafik, ini kita satukan grid on. Nah, ini kita lihat ini adalah penggambaran grid ya. Kalau nggak ada grid ini tidak ada garis-garis ini grid. Nah, ini grid on. Nah, ini adalah hasil dari simulasi.
Ini yang pertama, yang gambar biru adalah SNRDB terhadap BER. Kemudian yang berwarna magenta ini adalah SNRDB terhadap TBER. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuman di sini kalau di AWGN tadi paling rendah berapa ya, pada saat 10 ya. Ini BER-nya rendah sekali ya. Ini 10 energi EB itu N0-nya 10. Kalau di sini masih tinggi ya, lebih ini 10 pangkat kira-kira 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 4. Kalau di sini 10 itu harus dilihat numeriknya dulu sih, karena ini satuannya dalam. Ini kira-kira 10 pangkat min 0,5. Min 0,5. Kalau di sini yang tadi itu kira-kira 10 pangkat min 0,3. 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 0,5 itu kira-kira min 0,5 berarti 0,5. Kalau ini 3, masih lebih tinggi yang di sini menggunakan GPSK ya. Bit errornya masih lebih bagus menggunakan GPSK daripada bit error rate. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliahnya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup kuliahnya? Tidak ada pertanyaan. Oke. Mungkin ini mungkin saya tambahkan sedikit materi ya, karena tadi masih kurang lebih setengah jam. Ini saya lanjutkan sedikit materi dengan pemodelan ya, dari Pak Wahyu materinya. Ini masih melanjutkan teori yang kemarin ya, yang sudah kita pelajari. Di sini menunjukkan long distance path loss dan log shadowing model ya. Di sini ada bagian transmitter, kemudian ada jarak P0 ya. Kemudian DF ini adalah far field region. Kemudian di sini ada P1 dengan jarak pengamatannya 1, kemudian ada P2 ya, jarak pengamatannya di 2. Ini posisinya semakin menjauhi dari sumber. Kemudian untuk log distance model ini pengembangan dari model freeze space model tadi, di mana model ini memiliki ciri khas pada penggunaannya yang lebih luas dari model freeze. Freeze model ini hanya cocok digunakan pada kondisi di mana TX dan RX mengalami length of stack ya. Sementara untuk log distance ini lebih spesifik menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang digunakan. Kemudian untuk jangkauan far field dari pengirim di mana D-nya ini lebih besar dari DF ya, berarti D-nya dari sini. Maka nilai path loss untuk D0 adalah path loss yang diukur pada jarak D0 dari pengirim.
maka ditentukan nilai path loss pada jarak D lebih besar dari D0. Ini perumusannya seperti ini ya. PL D0 diukur pada jarak D ya. Dalam satuan desibel, ini adalah PL D0 ditambah 10 kali N logaritma 10 D dibagi D0 ditambah dengan X di sini. Berarti ada marginnya di sini. Dengan D0 ini posisinya ada di antara DF dan D. Berarti ini ya, D0 antara DF dan D tertentu ya. Ini contohnya D0, ini antara DF dan D misalnya. Nah, berikutnya adalah log distance path loss atau log shadowing model. Untuk PL D0, ini nilai path loss atau desibel pada jarak D0. Kemudian path loss apabila diukur pada saat D lebih besar dari D0, nilai path loss pada jarak D, di mana D-nya lebih besar dari D0. Kemudian N di sini adalah path loss eksponen, merupakan nilai koefisiensi path loss yang sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ini kita bisa lihat di sini, eksponen. Kalau kondisi free space loss, maka path loss eksponennya 2. Kalau areanya urban, ini 2,7 sampai 3,5. Kemudian satuit urban, seluler radio, ini 3 sampai 5. Kemudian ada instead of building atau land offset, ini 1,6 sampai dengan 1,8. Kemudian untuk obstructed di dalam gedung ya, ini 4,4 sampai 6. Kemudian di dalam factory itu pabrik, ini 2 sampai 3. Path loss tadi di sini ya pengaruhnya, path loss eksponen. X di sini adalah distribusi normal Gaussian dengan rata-ratanya sama dengan 0 dan standar deviasi tau ya. Kemudian variabel ini memiliki nilai jika terdapat obstacle yang bersifat shadowing. Model ini didapat dari nama log normal pada rumus-rumus di atas ya. Nah, ini adalah model propagasi dari log normal. Ini kemarin sudah kita bahas sepertinya. By transmit 50, gainnya 25, GRDP-nya 51, frekuensinya 10 pangkat 9 ya. Ini sepertinya sudah kita bahas. Yang pengaruh dari posisi turun 10 ya, 10 setiap kali 20 kali jarak itu menghasilkan pengurangan 20 dB kira-kira. Kemudian ini hasil simulasi ya secara teori untuk propagasi log normal sendiri. Ini apa namanya, perbandingan antara power shift dibandingkan dengan power transmit terhadap logaritma jarak. Di sini ada X normal distribusi, ini ya distribusi normal. Kemudian ada aktual received sinyal, ini sinyal aktual yang diterima. Kemudian di sini ada min 10 N logaritma basis 10 dari D ya. Ini adalah teorinya seperti ini. Kemudian berdasarkan simulasi ini lebih banyak nilainya di sini ya. Di sini lebih banyak. Ini adalah log normal shadowing model, propagasi loss. Kemudian yang tanda merah ini adalah log normal shadowing. Kemarin kita sudah bahas definisi shadowing itu seperti apa. Jadi ada perbedaan ya antara teori kemudian dengan hasil simulasi. Di sini tau ya, di sini tau menyatakan variansi, berarti di sini ada min atau nilai tengahnya ya. Kemudian kita bahas mengenai model Okumura-Hata. Ini diusulkan oleh Yoshihisa Okumura pada tahun 1986 dengan melakukan penelitian berupa pengukuran redaman di sinyal Tokyo, kota Tokyo, dari BTS ke mobil station.
Ini hasil Okumura ini menawarkan skenario 1, open area, yang kedua urban, yang ketiga suburban dengan akurasi yang lebih rendah. Kemarin sudah saya jelaskan pengenalannya. Kemudian hasil penelitian Okumura ini disempurnakan oleh ilmuwan yang lain yang namanya Hatta, sehingga nanti kita punya model yang disebut Okumura-Hatta untuk menambahkan efek difraksi, efek refraksi, dan efek scattering pada sebuah kota. Ini daya yang diterima menurut Hatta didefinisikan sebagai berikut. Power receive dalam desibel dpm ya, miliwatt, ini sama dengan PT dalam dpm ditambah GT dalam dpi dikurangi part loss ya, part loss dalam dp. Nilai part loss ini secara umum dirumuskan sebagai berikut. Ini part loss dalam dp adalah A ditambah B logaritma basis 10 dari jarak ditambahkan dengan C di sini. ABC ini merupakan variabel yang tergantung dari frekuensi yang digunakan, kemudian jarak antara BTS dan MS, serta tinggi antena. Ini nilai A-nya dirumuskan seperti ini. 69,55 ditambah 26,16 10 logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 13,82 logaritma basis 10 dari tinggi BTS dikurangi A dikali tinggi dari mobile stationnya ini. Kemudian B ini sama dengan 44,9 dikurangi 6,55 logaritma basis 10 dikalikan 6,55 logaritma basis 10 dari tinggi antena BTS, seperti itu. Nah, untuk FC sendiri, frekuensi carrier ini ringnya antara 150 sampai 1500 MHz. Untuk tinggi antena BTS ya, ini satuannya dalam meter. Ini antara 30 sampai 200 meter. Untuk antena mobile station atau penerima, ini nilainya antara 1 sampai 10 meter. Untuk variabel AHM tadi dan C ini tergantung pada lingkungannya. Misalkan ini untuk kota kecil dan sedang, perumusannya seperti ini ya. Ini berbeda kalau kota besar untuk mencari HM atau AHRI. Untuk pengkiraan kota juga berbeda dan untuk pedesaan juga berbeda. Ini kita lihat dulu untuk kota kecil dan sedang. AHM ini sama dengan 1,1 logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 0,7 dikali HM, berarti ini tinggi antara mobile station, dikurangi 1,56 logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 0,8 dalam satuan dB. C-nya dikurangi 0 ya. C sama dengan 0 ya ini. C sama dengan 0. Untuk kota besar AHRE ini dua pilihan ya. Dua pilihan ini kita melihat berdasarkan penggunaan frekuensi atau frekuensi carrier yang digunakan. Kalau frekuensi carriernya antara 150 MHz sampai 200 MHz, ini kita menggunakan persamaan yang di atas ya. 8,29 logaritma basis 10 1,54 HRE dikali logaritma basis 10 dari 1,54 dikali HRE, kemudian nilainya dikuadratkan dikurangi 1,1 dB. Kalau frekuensinya antara ini 200 MHz sampai 1500, ini kita menggunakan rumus yang kedua, 3,2 dikali logaritma basis 10 11,75 HRE dikuadratkan dikurangi 4,97, satuannya adalah dB. Ini C sama dengan 0. Nah, untuk pinggiran kota, ini C sama dengan min 2 logaritma basis 10 FC dibagi 28 dikuadratkan dikurangi 5,4. Kemudian untuk pedesaan, ini C sama dengan min 4,78 logaritma 10 dari FC dikuadratkan ditambah 18 dikali 33 logaritma basis 10 dari frekuensi carrier dikurangi 40,98.
Nah, untuk nilai untuk suburban dan urban, ini faktor AHM-nya nilainya sama ya. Nah, seperti itu. Kemudian apakah model ini bisa diaplikasikan? Kayak kemarin di intro sudah saya jelaskan ya, ini tidak bisa diterapkan untuk semua kota-kota di dunia karena Okumura ini hanya fokus di kota Tokyo saja. Ini kita lihat dari penjelasannya ya. Okumura Hatta ini mengadakan penelitian hanya di kota Tokyo saja, sehingga definisi yang digunakan dalam penelitian tersebut bisa menjadi berbeda ketika diterapkan di kota lain yang berbeda lingkungan. Definisi seperti urban, suburban, rural tidak memiliki standarisasi yang bagus. Untuk itu, variabel C pada rumus di atas ini disebut sebagai area adjustment factor yang digunakan untuk menyesuaikan dengan data real pada kota yang diukur. Ini sebagai gambarannya kita bandingkan antara kota yang kiri dengan kota yang kanan. Ini padat sekali ya, disebut kota, ini sangat padat. Anda bisa lihat, kita kemarin sudah belajar bahwa kondisi demografi atau kondisi permukaan dari atau lingkungan dari antena itu mempengaruhi dari daya yang diterima. Nah, kita bandingkan ini lebih lengang, tapi di sini banyak pohon ya. Kalau misalkan komunikasinya ke yang pinggiran, banyak pohon, tapi gedung tingginya tidak lumayan banyak. Kalau ini benar-benar padat. Ini pasti coveragenya juga akan turun sih di sini. Coveragenya juga turun. Di sini perlu cell splitting. Ini sudah jelas. Kalau ini tidak. Ini hanya perlu satu pemancar BTS, misal 30 kilo ini cukup sih biasanya untuk kondisi seperti ini ya. 30 meter maksud saya. Dengan tinggi pemancarnya 30 atau 20 itu sudah cukup sepertinya untuk mengcover. Kalau ini karena semakin padat maka mengurangi coveragenya juga. Perlu penambahan beberapa sel di dalamnya. Nah, kita menghitung tinggi antena yang berikutnya. Tinggi antena BTS ini pada satu titik tanah memiliki ketinggian di atas permukaan laut. Untuk menentukan tinggi antena BTS secara aktual, maka kita perlu diketahui beberapa parameter, misalkan tinggi antena BTS dari permukaan tanah atau HBTS, kemudian tinggi tanah dari permukaan laut atau TBTS, rata-rata tinggi puncak bukit pada daerah tersebut atau HTAV, tinggi BTS, efektif BTS atau HB. Nah, ini kita lihat ya. Di sini penjelasannya tinggi dari base to radiasi center line. Oh, ini apa yang ditandai ini ya. Dari bagian bawah base radiasi dasar. Kemudian ini terrain elevation of the location of BTS. Ini elevasi. Ada elevasi dari lokasi BTS. Ini bentuknya perbukitan sepertinya, bukan datar. Permukaannya bukan atau wilayahnya mungkin pegunungan. Kemudian di sini dilihat ada jarak 3 kilo ya dari pusat. Kemudian di sini ada average terrain height HTAV. Berarti ini yang ini ya, rata-rata tinggi puncak bukit pada daerah tersebut. Kemudian efektif base station antena atau HB, maka diukurnya di sini ya. Melihat ke terrain berarti rata-rata tinggi puncak. Efektifnya ada di sini, tinggi antenanya. Kemudian ini 15 km. Nah, ini untuk menghitung tinggi antena ya atau HB. Ini sama dengan HBTS. HBTS ini ya, yang ini tinggi dari base to radiasi center line, kemudian ditambah TBTS tinggi tanah dari permukaan laut, kemudian TBTS ini ya, TBTS ini TBTS, kemudian dikurangi HTAV, berarti dikurangi ini. Jadi tinggi dari base station radius center line dikurangi dengan tinggi tanah dari permukaan laut, ditambah tinggi tanah dari permukaan laut, dikurangi dengan rata-rata tinggi puncak bukit daerah tersebut. Oke.
Nah, ini ada contoh kasus ya. Misalkan kita mau menggunakan model Hatta untuk kotanya medium. Untuk mengetahui sinyal yang diterima, level sinyal yang diterima pada jarak yang bervariasi. Ini ada 3, 6, 9, 12, 15 km dari base station yang mengoperasikan frekuensinya di 870 MHz. Kemudian data-data yang diketahui seperti ini. Tinggi dari radius center line meso yang terukur dari base station adalah 50. Terrain elevation di lokasi BTS adalah 350. Average terrain 300. Height tinggi dari mobil antena 3 meter, berarti ini 50 ditambah 350 dikurangi 300, 400 dikurangi 300, kira-kira 100 meter itu tinggi antenanya. Power delivered berarti power transmit 19,5. Penguatan antena BTS G transmit 10 dB. Gain dari mobile antena G receive 0 dB. Kemudian kita merunning simulasi, kode simulasi dengan menggunakan parameter yang sudah ada di atas ya, dengan menyediakan beberapa level daya sinyalnya berbeda-beda. Yang pertama min 77,2652, min 86,8379, min 92,4376, min 96,4107, min 99,4924 dBm. Dengan diberikan beberapa jarak ini ya, ada 3, 6, 9, 12, dan 15 km. Kemudian ini adalah simulasinya ya, mungkin nanti bisa Anda pelajari. Ini ada tinggi BTS, kemudian BTS tower radiasi Sutherland, tinggi BTS 350, HTAV 300, kemudian HM-nya 30, frekuensinya 870, D-nya antara 3 sampai dengan 15. Jadi 369 ya, 12, 15. PT-nya 19,5, GT-nya 10. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa HB di sini adalah HB TBS ditambah TBTS dikurangi HTBS. Nah, model yang digunakan adalah Big City atau urban model, kemudian small medium city, dan suburban model. Ini di display Okumura Hatta. Display 1 model 1,1 berarti model yang pertama ya. Display 2 berarti model yang kedua. Display 3 model yang ketiga, dan display 4 adalah model yang keempat. Di sini ada 4 model. Urban model, small and medium, kemudian ada sub environment, kemudian ada open rural. Replay ini sama dengan input. Kita harus memilih model dari 4 model yang tersedia, model mana yang akan digunakan. Ini jika 0 kurang dari string to number, berarti huruf kita ubah ke dalam numerik. Replay kurang dari 4, maka model name. Jadi input di sini berupa number ya, 1 sampai 4 tadi. Maka kita akan mengerjakan pilihan di bawahnya seperti itu. Kemudian kita display di sini nama jenis model yang digunakan seperti apa. Kemudian untuk case 1 berarti ada 4 case di sini. Untuk case yang pertama C-nya sama dengan 0. If yang kedua jika frekuensinya kurang dari 200 ya, maka HM ini dimasukkan rumusnya 8,29 dikali 10 logaritma basis 10 dari 1,54 dikali HMM dipangkatkan 2 dikurangi 1,1. Selain itu kita menggunakan rumus yang kedua ya, 3,2 dikali logaritma basis 10 11,75 dikali HMM dikuadratkan dikurangi 4,97. Berarti untuk kasus yang pertama ini small city ya atau urban. Ini 1,9 logaritma basis 10 dari frekuensi dikurangi 0,7 dikali tinggi antena receive dikurangi 1,56 dikali logaritma basis 10 dari frekuensi dikurangi 0,8.
Ini kita memasukkan rumus-rumusnya sesuai dengan kondisi 4 kondisi tadi ya, dan seterusnya. Kalau selain 4 kondisi berarti tidak dihitung di dalam simulasi ini. Nah, ini kita menghitung A-nya. Ini rumus akhirnya ya, bahwa 69,55 ditambah 26,16 dikali logaritma basis 10 dari F dikurangi 13,82 dikali logaritma basis 10 dari tinggi antena dikurangi AHM. AHM ini tadi disesuaikan dengan 4 kondisi tadi. Kemudian B ini sama dengan 44,9 dikurangi 6,55 dikali logaritma basis 10 dari HB. PL sama dengan A ditambah B dikali logaritma basis 10 dari jarak ditambah dengan C. Nah, kemudian kita plotnya ada di sini. Subplot dari 2,11 plotnya adalah D, kemudian PL warnanya red ya, line width-nya tebalnya 2. Judulnya adalah Okumura Hata. Untuk model 4-nya adalah sesuai dengan pilihan tadi. X labelnya adalah jarak dalam satuan kilometer, Y adalah path loss dalam satuan desibel. Kemudian kita menghitung power receive, ini 10 logaritma basis 10, PT dikali 1000 ditambah GT dikurangi PL. Kemudian subplot yang kedua adalah kita memplot jarak terhadap power receive dengan warna merah juga, ketebalannya 2, detailnya adalah Okumura Hata untuk model tertentu, model yang dipilih ya. Extra base-nya adalah jarak terhadap kilometer satuannya. Y labelnya adalah penerimaan dalam satuan daya terima dalam satuan dBm. Yang pertama kita menghitung path loss terhadap jarak, yang kedua adalah power receive terhadap jarak. Nah, ini adalah hasil dari simulasi. Ini kita lihat model Okumura Hata path loss model untuk small dan medium city urban model. Kemudian ini path loss-nya, path loss, kemudian terhadap jarak ini receive sinyal yang diterima atau apa namanya, power receive ya, sinyal yang diterima. Ini terhadap jarak power sinyal yang diterima semakin turun ya. Kemudian loss-nya makin tinggi terhadap jarak ya, sesuai dengan teorinya ya. Makin jauh jaraknya maka loss-nya makin tinggi kan. Kemudian makin jauh jaraknya power receive-nya juga makin turun. Ini penjelasannya adalah ada 4 kondisi. Yang pertama big city, kemudian yang kedua small and medium city, yang ketiga suburban environment, yang keempat open rural. Kemudian ini memilih dari kondisi yang dipilih, kondisi yang kedua ya, small dan medium city. Kemudian power receive-nya bervariasi antara min 77,2652, min 86,8379, min 92,4376, min 96,4107, min 99,4924. Nah, seperti itu. Kemudian efek fisik pada lingkungan sistem komunikasi nirkabel. Yang pertama fixed terminal dan mobile terminal. Kalau fixed terminal ini efeknya adalah path loss dan noise. Kalau mobile ini ada path loss, ada noise, kemudian ada efek Doppler, kemudian ada dispersi waktu dan frekuensi, kemudian yang kelima ada air terkena efek dari fading dan multipath. Yang berikutnya adalah dispersi waktu. Pada kondisi yang terkena multipath, sinyal yang diterima akan mengalami scattering dan refleksi yang disebabkan oleh obstacle. Fenomena ini akan menyebabkan sinyal yang diterima mempunyai banyak versi yang mengalami delay, sehingga disebut juga dengan istilah dispersi waktu. Delay waktu yang diterima tersebut dapat juga menghasilkan parameter power delay profile ya, di mana parameter ini menggambarkan profil daya pada setiap sinyal yang diterima pada kondisi delay. Dari gambar PDB dapat dicari parameter delay spread yang merupakan beda waktu antara sinyal penerima yang diterima
dan sinyal terakhir yang diterima akibat multipath. Jika nilai delay spread dalam satu waktu diubah menjadi frekuensi, maka menghasilkan parameter yang disebut coherent bandwidth ya. Ini kita lihat sumbu X-nya adalah delay dalam nanosekund. Ini terhadap power receive ya dalam satuan dB. Ini kita lihat pada titik ke 0 46,6 dB. Pada titik kesekian ini tidak 50 ya, kira-kira ini 0 dB. 150 ini 4,3 dB. Kemudian 200 dulu atau 230 ini 225 mungkin ya. Ini 6,5 dB. Di 400 3 terjadi fluktuasi ya. Selain itu juga delaynya berubah. Ini jaraknya kan berubah antara satu gelombang impuls dengan impuls yang lain, ini berbeda jarak. Ini menunjukkan bahwa terjadi delay penerimaan dan seterusnya ya. Ini yang berikutnya adalah relay dan Rayleigh fading. Parameter delay yang sering kali terjadi dengan sinyal yang berbeda-beda pada sebuah kanal multipath fading, nilainya akan berubah-ubah dan tidak dapat diprediksikan, namun dapat dimodelkan secara statistik. Ketika terdapat banyak sekali path yang masuk, teorema central limit ini dapat diaplikasikan pada model kanal yang bersifat time varian sebagai sebuah proses yang terdistribusi Gaussian zero min. Kanal ini dinamakan dengan kanal Rayleigh. Kanal lain yang similar dengan Rayleigh adalah rincian dengan perbedaan mendasar bahwa kondisi rincian terdapat satu komponen yang dominan, seperti contohnya adalah kondisi line offset. Nah, ini kondisi line offset yang warna biru. Ini ada rise channel ya, ini dengan Rayleigh channel. Di sini ada apa namanya, lingkungan di penerimanya berbeda ya, ada gedung. Kalau rise channel ini hanya menggunakan ini ya, line offset dan ini satu gelombang pantul. Kalau Rayleigh ini bisa dari mana-mana. Ini misalkan ada bukit ya, kemudian dipantulkan. Ini bisa dilihat di sini. Rayleigh itu dia ada yang terkena atas gedung, kemudian diterima. Dia memperhatikan seluruh pantulan yang terjadi. Jadi yang warna merah ini ya. Nah, itu Rayleigh channel. Kalau rise channel dia hanya memperhatikan line offset saja. Kalau Rayleigh dia memperhatikan pantulan-pantulan dari obstacle yang ada di sekitarnya. Kemudian skenario untuk model kanal Rayleigh. Model kanal Rayleigh akan disimulasikan memiliki dua komponen multipath, yaitu XT dan YT. Rayleigh fading ini dapat diperoleh dari zero main complex Gaussian process XT dan YT. Jika kita menunjukkan kompleks XT dan YT, setelah itu diakarkan, maka akan menghasilkan satu proses distribusi Rayleigh. Nilai komponen fase pada distribusi Rayleigh ini akan memiliki distribusi yang uniform ya. Ini ada persamaan Z yang diperoleh dari X ditambah Y, kemudian R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini resultan. Ini C adalah tangan inverse dari Y dibagi X, kemudian ada probability density function atau Rayleigh distribution, FR sampai dengan R dibagi tau kuadrat, EXP dari min R kuadrat dibagi 2 tau kuadrat. Nah, ini adalah apa namanya, simulasi untuk kode Rayleigh. Di sini N-nya menggunakan 1 juta, variasinya 0,2. Ini membangkitkan X sebagai random, nilai random 1 sampai N, Y-nya nilai random. Kemudian ini ada step 0,1 dengan ring-nya adalah 0 sampai step 3 ya. Ini maksudnya dia akan berubah nilainya dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai maksimum 3. Kemudian ini H mencari histogram dari R terhadap rings tadi.
range. Kemudian di sini yang selanjutnya kita theoretical ya, range dibagi variansi, ini dikalikan nilai eksponen dari main ring dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 kali variansi. Diplot ring terhadap aproksimasi PDF, warnanya biru. Kemudian terhadap ring ya, theoretical R. Kemudian title-nya, judulnya Simulated dan Theoretical Relief PDF for Variance 0,5. PDF itu power density factor, menunjukkan apa namanya, sebaran dari atau fluktuasi dari daya sinyal yang dibangkitkan tadi ya. Legennya adalah simulated PDF terhadap theoretical PDF, X labelnya R, Y labelnya adalah PR. R itu jarak mungkin ya di sini. Kita lanjutkan, di sini adalah theta sama dengan A tan akos tangan ya, Y dibagi X. Ini ada penggambaran histogram dari theta. Kemudian untuk PDF kurvanya ini ada matriks constraint histogram theta terhadap 100 tab sama dengan ring 2 dikurangi ring 1. Kemudian bar sama dengan ring dari koma aproksimasi dari PDF di warna biru, kita hold on, berarti ini semuanya digambar dalam satu figur ya, plot. Kemudian plot handle ring koma aproksimasi warnanya merah, kemudian plot handle dengan tebal di sini 3,5, aksisnya min 220 max aproksimasi PDF ditambah 0,1, kemudian hold off. Kemudian di sini title-nya adalah simulated PDF, fase dari relay distribution, X labelnya theta, Y labelnya adalah P theta, kemudian di grid on. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini adalah simulasi PDF power density factor relay. Ini rata kiri ya, kalau Gaussian itu rata di tengah. Ini sumbu Y-nya adalah power receive terhadap jarak ini di sini. Ini yang tanda bintang simulasi, yang tanda merah adalah secara teori. Kemudian di sini adalah daya terhadap perubahan fasa ini, tau. Ini simulasi PDF dari fasa dari relay, ini dilihat terjadi perubahannya antara di sini ya. Nilainya antara min 1,5 sampai 1,5. Di sini power dihitung perubahan powernya terhadap fasanya tadi, perubahan fasa. Ini kira-kira masih konstan ya, nilainya ada di 0,3 sekian ini. Jadi 3 atau 32. Nah, ini terima kasih. Saya kira cukup dari saya untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Cukup panjang ya kuliahnya. Kalau tidak ada, mungkin langsung saja ya. Saya akhiri, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.